Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dean Rizky Saputra, NPM 19751051. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal tugas akhir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar kriminologi yang diampu oleh Bapak Riki Novarizal. Tugas proposal akhir saya berjudul pengaruh narkoba terhadap remaja di Kota Tembilahan, studi kasus pada remaja X, Y, dan Z. Di dalam isi terdapat bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan. Bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, yang berisi narkoba, yang berisi lagi pengertian narkoba, jenis narkoba, dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada remaja yang berisi pengertian remaja dan ciri-ciri remaja. Lalu ada penggunaan narkoba di kalangan remaja dan teori kriminologi. Bab 3 yang berisi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pemaparan data, dan teknik analisis data. Bab 1 berisi latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah apa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja, kemudian bagaimana analisis kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja, kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja, dan kemudian untuk mengetahui bagaimana kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja. Kemudian pada studi 4 terdapat penelitian. Manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut adalah manfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan menganalisis permasalahan. Manfaat pada bidang akademik dapat menyumbangkan hasanah pengetahuan, kemudian bagi pendapat adalah dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan. Kemudian adalah metode penelitian. Metode penelitian pada tugas akhir saya ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang memberikan gambaran secara utuh, konkret. Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena pendekatan ini menyangkut berbagai aspek yang sulit dianalisis dengan metode kuantitatif. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara, kemudian studi dokumentasi. Kemudian analisis data. Data terkumpul, selanjutnya dibahas masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya. Kemudian ada sistematika penulisan. Proposal ini terbagi di 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan teori, dan metode penelitian. Bab 2 atau tinjauan pustaka yang berisi pengertian narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkotika, ada istilah lain yang dikenakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian ada jenis-jenis narkoba. Sementara menurut undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, NAPZA dibedakan atas narkotika yang terbagi menjadi narkotika golongan 1, golongan 2, dan 3, psikotropika, yaitu obat baik secara zat, ilmiah maupun sintetis. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika terbagi dari 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Efek psikotropika adalah menurunkan aktivitas otak dan juga saraf. Kemudian ada zat adiktif lainnya, adalah obat yang serta bahan-bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan. Kemudian ada dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya memiliki ancaman yang sangat luar biasa yang bersifat multidimensi. Penyalahgunaan NAPZA memiliki dampak kesehatan serius pada bidang kesehatan seperti gangguan saraf, jantung, paru-paru, dan juga dapat menyebabkan masalah ekonomi. Menurut BNN, dampak dari penyalahgunaan narkoba
dan 3 aspek, yaitu dampak fisik, psikis, dan mental. Dampak fisik atau dampak biologis adalah gangguan pada sistem saraf, pada jantung, gangguan pada kulit, pada paru-paru, dan gangguan-gangguan lainnya. Dampak psikisnya adalah seseorang yang menggunakan narkoba kan sering tegang dan gelisah, kehilangan kepercayaan diri, jadi agresif, sulit berkonsentrasi, dan cenderung menyakiti diri sendirinya. Dampak sosial adalah gangguan mental, merepotkan menjadi beban keluarga, sehingga pendidikan jadi terganggu. Kemudian penyalahguna dan pecandu narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tingkat keterlibatan dalam penggunaan narkoba memiliki beberapa kriteria, yaitu pecandu, ketergantungan, dan penyalahgunaan. Berdasarkan 3 kelompok besar penyalahgunaan narkoba dan risiko disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, yaitu ketergantungan primer, ketergantungan simptomatis, kemudian ketergantungan reaktif. Kemudian ada remaja. Ada pengertian remaja yang berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Kemudian ada ciri-ciri remaja. Masa remaja itu dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal berusia 10 hingga 13 tahun, remaja pertengahan 14 hingga 17 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Faktor-faktor seorang remaja menggunakan narkoba adalah faktor personal, kemudian ada faktor lingkungan sosial, kemudian faktor ketersediaan narkoba. Kemudian ada teori kriminologi. Ada teorinya, yaitu teori asosiasi diferensial, teori anomi, teori subkultural, teori label, teori konflik, kemudian teori kontrol sosial. Pada bab 3 ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada suatu fenomena tertentu, dan bentuk dari studinya adalah untuk melibatkan dan memahami arti dari suatu pengalaman. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan peneliti. Objek penelitian adalah tempat atau hal yang menjadi perhatian. Pada kasus ini, fenomenanya yang menjadi objek adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, saya mengambil lokasi di sekelompok remaja di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Provinsi Riau. Kemudian ada waktu penelitian dilakukan hingga Januari hingga Maret 2022. Teknik pengumpulan data, ada juga teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan ini ada data 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang saya peroleh langsung melalui proses wawancara terhadap narasumber. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah yang bisa dikumpulkan melalui laporan peristiwa tertulis, media massa, dan lain-lain. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik data analisa induktif, menarikan kesimpulan yang bersifat dari fakta-fakta khusus. Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, unitisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan. Saya kira itu saja yang dapat saya presentasikan terhadap proposal akhir yang saya lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.